أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyiran. Tabarakalladzi ja'ala bis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hormat kami kepada seluruh pengurus Masjid As-Syuhada beserta seluruh jajarannya, dan juga hormat kami kepada Al-Ustadz atau imam kita di masjid ini, dan juga hormat kami kepada seluruh tokoh masyarakat baik di dalam pemerintahan maupun di dalam lembaga lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hormat kami kepada Bapak Ibu seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga yang kami sayangi dan yang kami banggakan kepada anak-anak kami semuanya. Dan insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan juga keimanan, tetap dalam keadaan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sepanjang kita sebelum memulai kajian, baik guru, ustadz, kiai ketika ingin menyampaikan sebuah amanah, maka tak pernah kita bosannya selalu mengingatkan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran, bahwa kita ini kebanyakan tak mau bersyukur kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan beradanya kita di masjid ini, kita termasuk sebagai hamba Allah yang bersyukur dan jauh daripada kufur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari hal itu, setidak-tidaknya kita dalam hidup ini membiasakan diri untuk senantiasa membiasakan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.
Allah kasih kita sehat hari ini. Allah kasih kita kesempatan detik ini. Betapa banyak Bapak Ibu Allah kasih hari ini dia sehat, tapi tak Allah kasih untuk nikmat kesempatan untuk ibadah hari ini. Banyak Pak. Kita tengok di pinggir jalan sana, enak-enak dia naik motor, naik mobil dan lain sebagainya. Tapi Allah tak berikan kesempatan dia untuk bersembah sujud pada kesempatan kali ini. Maka kita ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Ini janji Allah Bapak. Semakin kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, maka semakin Allah tambah nikmat itu sendiri. Dan ketika kita lupa, ingkar, lalai terhadap nikmat yang sudah Allah kasih. Kau hamba Allah, aku kasih engkau sehat, maka pergunakan sehat itu untuk lebih dekat kepadamu, kata Allah. Jika tidak, inna azabi lasyadida, karena kesehatanmu itu aku akan berikan azab kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan mentang-mentang kita sehat itu karena kita bilang nikmat, tapi salah pakai. Ya Pak ya, Allah kasih kita harta banyak melimpah, jangan kita kira itu nikmat, tapi salah pakai, salah guna, maka bisa menjadi laknat. Ada bentuknya nikmat, tapi nyata-nyatanya adalah laknat. Hati-hati dalam hal ini. Maka mudah-mudahan kita naudzubillah tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam juga tak pernah kita bosannya menyampaikan dan mengingatkan kepada diri, kepada Bapak Ibu semuanya, untuk senantiasa mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau nantinya di yaumul mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit tentang mengkaji salawat ini istimewa Pak. Kenapa istimewa? Karena perintahnya juga istimewa. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita umat manusia seperti perintah yang ada di dalam Al-Quran ini tentang salawat. Tidak ada Bapak. Contoh puasa, Allah perintahkan kita dalam surah Al-Baqarah dengan kalimat dibuka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah langsung perintahkan kepada kita. Allah langsung perintahkan. Tapi sholawat lain. Kenapa lain? Kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah buka terlebih dahulu dengan kalimat innallaha wa malaikatahu, sebagai pengingat bahwasanya Allah, para malaikatnya bersolawat salam kepada Nabi. Ketika Allah, para malaikatnya melakukan, maka baru Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dulu dan para malaikatnya lakukan, baru Allah perintahkan kepada kita. Itulah istimewanya sholawat. Makanya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi shalah. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat aktsaruhum alaihi shalah. Siapa di antara kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak lisannya, yang paling banyak zikirnya, yakni ucapan sholawat kepada Abu kata Nabi. Semakin banyak kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bagus.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan kajian agama singkat menjelang kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir. Maka sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh protokol tadinya, kita akan bahas judul pada malam hari ini, yakni 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita tujuannya untuk apa, Pak? Dalam syariatnya adalah untuk tujuan masuk surga. Betul nggak, Pak? Kita mau sholat karena kita mau masuk surga, iya kan, Pak? Ya, Bu. Kita puasa, nahan lapar, nahan haus, tujuannya adalah ingin kita masuk surga. Hampir semuanya kita lakukan perintah Allah itu tujuannya adalah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada dasarnya surga itu tidak akan dimasuki orang-orang yang kotor. Yang jelasnya surga itu akan dihuni oleh orang-orang yang bersih. Tidak ada manusia itu akan masuk ke dalam surga apabila dia masih dalam keadaan berdosa. Maka justru dia akan menjadi hamba yang betul-betul bersih daripada noda dan dosa. Kita saja, Pak Bu, masuk ke masjid ini, kira-kira kalau kita nampak orang masuk ke sini dalam keadaan dia kotor, kita tengok, kira-kira kita bolehkan nggak dia masuk ke sini? Kalau notabene-nya pasti kita usir. Kenapa? Karena itu tempat yang mulia. Jangankan ini dulu, rumah kita saja dulu didatangi orang yang kotor. Ya Pak, pasti kita tak akan merasa senang melihat dia. Begitu juga surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala tak akan dihuni orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kotor, tetapi akan dihuni oleh orang-orang yang bersih daripada dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini 4 macam golongan manusia ini mudah-mudahan ada di antara salah satu yang kita amalkan, Bang. Ini hadis Nabi. Beliau katakan di dalam sabdanya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'ad wa shaimina fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang Allah sangat cinta dan surga sangat rindu terhadap mereka. Mudah-mudahan yang 4 ini dapat kita amalkan. Kalaupun tidak bisa kita dapatkan 4 ini, minimal salah satu di antaranya dapat kita amalkan. Siap, Pak Bu? Siap? Insya Allah. Apa pertama kata Nabi? Talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Hari ini Rasulullah juga sebut dengan Syahrul Quran, yakni bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka selayaknya hamba ketika jumpa di bulan Ramadan ini, maka ia memperbanyak bacaannya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Pertanyaannya, Pak Bu, sudah Ramadan ke-15, ini malam sudah masuk ke-16, sudah berapa juskah kita baca Al-Quran? Udah berapa kali khotam kita baca Al-Quran? Yang mendapat menjawab itu adalah diri kita masing-masing. Nanti kalau Ustaz tanya nanti siapa namanya nih? Sudah berapa kali khotam nak Qurannya? Udah berapa juz Qurannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa menjawab itu adalah diri kita masing-masing.
Tetapi apakah kita pengen dirindukan surga? Kalau pengen, perbanyak bacaan Al-Quran. Pak Bu, kalau sudah dirindukan surga, pasti kita akan masuk ke dalamnya. Mustahil kita akan tidak masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena surga itu sendiri yang rindu terhadap kita. Pak Bu, kalau kita rindu terhadap seseorang itu masih biasa. Tapi kalau orang tersebut rindu terhadap kita, maka itu baru dikatakan luar biasa. Kenapa? Karena kita ada istimewa yang ia nilai terhadap kita. Maka kita istimewa, dia dirindukan oleh dia. Maka begitu juga dengan surga. Kalau kita rindu terhadap surga itu biasa. Semua pengen masuk surga. Tapi tak semuanya orang yang pengen ataupun yang rindu terhadap surga, ia akan masuk ke dalamnya. Tetapi apabila surga itu sendiri yang sudah betul-betul rindu terhadapnya, maka yakin dan pastilah Allah akan masukkan ke dalamnya. Maka yang pertama ini mari sama-sama kita bangun kembali, yakni masih ada kesempatan untuk mengkhatamkan Al-Quran dengan beberapa hari ke depan. Kalau sudah khatam sekali, lanjutkan kedua kali. Khatam dua kali, lanjutkan ketiga kali. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau di bulan Ramadan Al-Imam Asy-Syafi'i menjumpai Ramadan, dia akan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Jangan bayangkan waktunya Bapak, 60 kali. Kita satu kali aja, sekali khatam udah luar biasa susahnya kan gitu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan Al-Quran begitu luar biasa. Pak Bu, siapakah malaikat yang Allah jadikan sebagai pemimpin? Tak lain adalah malaikat Jibril. Kenapa Allah jadikan dia pemimpin? Karena Allah perintahkan dan Allah amanahkan kepada beliau untuk menurunkan Al-Quran. Pak Bu, Nabi yang paling mulia, sebegitu banyaknya Allah utus di dunia ini Nabi, yang paling Allah muliakan adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena salah satunya Allah turunkan kepada beliau yang namanya Kitabul Al-Quran. Begitu juga Pak Bu yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini jumpa di Ramadan. Ramadan ini adalah Ramadan yang sangat istimewa, Ramadan yang begitu luar biasa istimewaannya. Kenapa Allah istimewakan ini bulan Ramadan? Karena jawabannya, di bulan Ramadan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadana, apa yang surah Al-Baqarah ayat 100? Apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan kitab suci Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemuliaan bulan Ramadan disebabkan karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Begitu juga Pak Bu yang dirahmati oleh Allah, ada satu malam yang Allah muliakan, malam ketika bulan Ramadan, maka kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang lebih dimuliakan oleh Allah selain daripada malam itu. Kenapa Pak Bu yang dirahmati oleh Allah? Jawabannya adalah karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah muliakan umatnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat yang telah lalu? Jawabannya adalah karena kepada umatnya Nabi Muhammad SAW diturunkan yang bernama Kitab Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah ketika kita pengen dimuliakan oleh Allah, maka kuncinya adalah muliakan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Nabi, yang dirindukan surga adalah wahabizul lisan, orang yang bisa menjaga ucapannya, perkataannya, dari ucapan keji, dari perkataan yang mungkar, dari perkataan yang menyakiti orang lain. Maka waktu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lidah yang tak bertulang, tetapi apabila dia berucap, maka bisa akan membekas selama-lamanya dalam hati seseorang apabila kita salah dalam berucap. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang yang kasar lidahnya, orang yang kasar lidah dan ucapannya, maka tidaklah salah satu yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada hal itu. Yang ketiga, kata Nabi, ingin merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wa mut'imil jian. Yakni kita harus berbanyak memberi makan orang yang sedang kelaparan. Artinya adalah bersedekah. Sedekah adalah salah satu amaliyah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran yang begitu dahsyatnya. Siapapun orangnya, apabila dia bersedekah, Allah akan janji berikan lipat ganda daripada apa yang sudah dia sedekahkan. Ma naqasa malun min sadaqah. Apa daripada harta yang kita keluarkan itu, nilainya, jumlahnya sebenarnya tidaklah berkurang. Itu kata Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir kata Nabi, wasaimina fi syahr Ramadan, yakni orang yang betul-betul ikhlas menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan hari ini adalah Ramadan yang begitu istimewa dan juga luar biasa. Panasnya Pak, luar biasa saat ini. Ya Pak ya? Luar biasa. Katanya Ramadan hari ini atau bulan ini, tahun ini, katanya mau datang meteor katanya. Nah, ini kan udah berita-berita viral ini. Katanya mau ada gerhana katanya. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita ungkit dalam sejarah ataupun dalam hadis Nabi, kalau terjadi gerhana di bulan Ramadan, maka akan ada peristiwa besar yang akan kita jumpai. Allah a'lam. Dari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang jelasnya kita masuk di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena bulan Ramadan, kata Nabi, Ramadanu syahrullah. Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan keafdalan bulan Ramadan tidak ada dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan seperti keutamaan Allah dan makhluknya sangat jauh. Allah memuliakan bulan Ramadan, maka muliakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tujuan daripada kita melaksanakan bulan puasa ini, berpuasa kita adalah la'allakum tattaqun, yakni mengharapkan daripada ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah bertakwa kepada Allah, maka yakinlah surga akan kita dapatkan dan kita layak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita membangun kembali apa-apa yang menyebabkan kita cepat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun nantinya kita di akhirat bermacam-macam keadaan manusia. Ada nantinya dia masuk ke dalam surga selama 100 tahun perjalanan baru sampai dia Pak. Makanya harta yang kita punya itu sebenarnya memperlambat kita untuk mendapatkan surganya Allah. Tetapi kita tak dilarang untuk jadi orang kaya Pak. Tidak dilarang. Silahkan jadi orang kaya, tapi kau harus menerima risiko Pak. Menerima risiko apa? Risikonya kita nantinya akan diperlambat oleh Allah masuk ke dalam surga. Siapa yang duluan? Orang-orang miskin inilah yang akan duluan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan dan yang tersinggung dalam hati. Akhirul kalam minni wallahu wafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.